Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus Rahma dengan NIM 31502500025. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Islam dari kelas RPL dengan dosen pengampu beliau Bapak Muhammad Farhan, Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Humaniora, Magister Pendidikan Islam. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan materi yang berjudul pendapat tokoh Islam Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Baiklah, untuk mengefisien waktu, saya akan langsung menjabarkan presentasi kali ini. Latar belakang pendidikan Islam sebagai fondasi moral dan spiritualitas dihadapkan pada dinamika kompleks dalam masyarakat kontemporer. Tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat modern dalam melibatkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Kajian ini merinci latar belakang masalah tersebut dengan merangkum temuan-temuan terkini yang memperlihatkan kebaruan dan relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam mengatasi kesenjangan ini. Pokok bahasan yang pertama, Imam Al-Ghazali, biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama agama ternama, memainkan peran sentral dalam sejarah pemikiran keagamaan secara global. Beliau bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai figur yang sangat dekat dan dihormati oleh umat Kristiani di Barat. Karena persepsi bahwa keduanya mewakili umat Islam yang paling ramah terhadap umat Kristiani. Al-Ghazali, yang juga dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, merupakan seorang filsuf dan teolog ternama berasal dari Persia yang memperoleh ketenaran di kalangan Barat selama abad pertengahan. Beliau lahir di Gazelah, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi. Dan pada tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali wafat di Tabristan, Provinsi Tus. Informasi mengenai keluarga Imam Al-Ghazali terbatas. Dengan beberapa penulis menyatakan bahwa mereka memiliki keturunan Persia. Imam Al-Ghazali sendiri menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang yang fakir. Pekerjaannya hanya memintal wol
Dan meskipun tidak memiliki kesempatan untuk belajar menulis, ia sangat menyesalinya. Oleh karena itu, ia berharap anak-anaknya dapat menggantikannya dengan mendapatkan pendidikan yang baik tanpa memandang biaya yang harus dikeluarkan. Dalam bidang ilmu Islam, Imam Al-Ghazali dikenal dengan gelar Hujatul Islam, sebuah pengakuan terhadap keilmuannya dan penerimaan yang tinggi dari kalangan ulama. Abdurrahman Badawi dalam bukunya Mu'allafah Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa karya-karya Imam Al-Ghazali mencapai 457 judul. Beberapa ulama lain seperti Al-Wasiti, Mustafa Walab, Al-Subki, Tashi Kubrozada, Michel Allard, dan Fahruddin Al-Zirkli memberikan angka yang beragam, mulai dari 58 hingga 404 judul buku. Karya-karya tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Beberapa karya terkenalnya antara lain: 1. Ihya Ulum al-Din. Karya monumental ini merupakan salah satu yang paling terkenal. Ia mencakup berbagai aspek kehidupan, moralitas, spiritualitas, dan hukum Islam. Yang kedua, Al-Munqidh min Al-Dal. Dalam buku ini, Imam Al-Ghazali menceritakan perjalanan spiritual dan intelektualnya, termasuk keraguan-keraguan filosofisnya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke Islam. Yang ketiga, Tahafut al-Falasifah. Karya ini membahas dan mengkritik pandangan para filsuf pada masanya, terutama para pemikir Yunani, dan menunjukkan sejauh mana pandangan mereka tidak selaras dengan ajaran Islam. Yang keempat, Kimia Sa'adat. Buku ini mengupas konsep kebahagiaan dan kebahagiaan sejati dalam Islam, menyajikan pandangan Imam Al-Ghazali tentang kehidupan bermakna dan tujuan hidup. Yang kelima, Al-Arba'in fi Usul al-Din, kumpulan prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam yang menjelaskan pokok-pokok ajaran agama secara ringkas. Yang keenam, Hidayah al-Hidayah, merupakan panduan praktis untuk individu yang ingin memperbaiki akhlak dan perilaku mereka, membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Yang ketujuh, Faisal al-Tafriqah. Karya ini membahas perbandingan antara Islam dan kekristenan, membedakan antara kedua agama tersebut. Pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali termasuk dalam golongan sufi yang sangat memperhatikan pendidikan, karena ia menyadari bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk pola kehidupan suatu masyarakat dan pemikiran individu. Menurutnya, pendidikan seharusnya didasarkan pada niat baik atau niyah untuk mencapai kebaikan moral dan spiritual, bukan hanya pengetahuan akademis. Etika dan moralitas menjadi fokus utama, dan pendidikan diharapkan membentuk karakter dan perilaku yang baik. Imam Al-Ghazali menganggap pengetahuan tentang Tuhan dalam kurung ma'rifatullah sebagai tujuan utama, menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Keterampilan praktis juga dianggap penting,
dan pendidikan dipandang sebagai proses transformasi diri, bukan sekedar transfer pengetahuan. Pemikiran Imam Al-Ghazali telah memberikan landasan untuk mengembangkan pendidikan Islam dengan penekanan pada nilai-nilai moral, spiritual, dan holistik. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mencari posisi yang menghasilkan keuntungan finansial. Baginya, jika orientasi tujuan pendidikan tidak difokuskan pada mendekatkan diri kepada Allah, dampaknya dapat menciptakan perasaan kedengkian, kebencian, dan bahkan permusuhan di antara individu. Selain itu, pernyataan tersebut mencerminkan sikap Imam Al-Ghazali yang bersifat zuhud terhadap dunia, di mana ia merasa puas dengan apa yang dimilikinya, dalam kurung qanaah, dan lebih memprioritaskan pemikiran tentang akhirat daripada urusan kehidupan dunia. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa individu yang memiliki akal sehat adalah mereka yang mampu memanfaatkan dunia untuk mencapai tujuan akhirat, sehingga derajat mereka menjadi lebih tinggi di mata Allah, dan kebahagiaan mereka lebih meluas di kehidupan akhirat. Pernyataan ini menggambarkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan tidak sama sekali merendahkan nilai dunia, melainkan melihat dunia sebagai sarana atau alat untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar di akhirat. Imam Al-Ghazali mengemukakan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan karakter, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa aspek pembentukan karakter menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pendidikan akhlak sebagai landasan utama. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan akhlak dalam kurung moral yang merupakan fondasi utama dari seluruh pendidikan Islam. Pembentukan karakter yang baik melibatkan pengembangan budi pekerti, nilai-nilai moral, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, tujuan pendidikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan bukan semata-mata untuk mencari kedudukan atau kekayaan, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral individu. Yang ketiga, sikap zuhud dan qanaah, dalam kurung merasa cukup. Imam Al-Ghazali mendorong sikap zuhud, tidak terlalu mencintai dunia, dan qanaah merasa cukup terhadap harta dan kenikmatan dunia. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kepemilikan materi, melainkan pada hubungan yang baik dengan Allah. Yang keempat,
penggunaan dunia sebagai alat menuju akhirat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dunia ini hanya merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Orang yang berakal sehat, menurutnya akan menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Sehingga tujuan pendidikan adalah membimbing individu dalam memahami dan menerapkan prinsip ini. Yang kelima, pentingnya keadilan, kasih sayang, dan amanah. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan amanah dalam membentuk karakter. Individu harus adil dalam tindakan, penuh kasih sayang terhadap sesama, dan dapat dipercaya dalam melaksanakan amanah. Yang keenam, memahami nilai-nilai Islam. Pembentukan karakter menurut Imam Al-Ghazali melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan integritas. Relevansi filsafat pendidikan dan pembentukan karakter dengan masyarakat. Filsafat pendidikan dan pembentukan karakter merupakan dua aspek yang saling terkait dalam membentuk masyarakat. Pemikiran Imam Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim abad pertengahan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hubungan antara pendidikan, karakter, dan masyarakat. Dalam karyanya, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses pendidikan. Imam Al-Ghazali memberikan arahan pada orang tua dan pendidik untuk memastikan bahwa anak-anak dalam interaksi dan kehidupan mereka mengembangkan sifat-sifat yang terpuji dan menanamkan etika pergaulan yang baik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan untuk mengatur interaksi sosial mereka dengan bijak. Yang terakhir, kesimpulan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama agama terkemuka dari Persia pada abad pertengahan. Memainkan peran sentral dalam sejarah pemikiran keagamaan global bersama Saladin Al-Ayyubi. Beliau dihormati oleh umat Kristiani di Barat karena persepsi bahwa keduanya mewakili Islam yang ramah terhadap Kristen. Lahir di Gazilah pada tahun 450 Hijriah. Imam Al-Ghazali meninggalkan warisan pemikiran filosofis dan teologis yang memengaruhi bagian barat. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali bukan sekedar pencapaian materi, melainkan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan karakter menonjolkan nilai-nilai moral dan etika. Baginya,
Karakter terpuji bukan hanya hasil iman dan ibadah, tetapi juga kebiasaan baik yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan karakternya adalah menciptakan manusia yang berkarakter baik, tidak hanya dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam interaksi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul pendapat tokoh ulama Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya sangat terbuka untuk menjawab dan berdiskusi bersama. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau masih ada kekeliruan, mohon dimaklumi dan dapat dikoreksi. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.